warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makna kami bahas dinasti Muwahhidin. Dinasti Muwahhidin, asal usul dinasti Muwahhidin beranjak dari kondisi Afrika Utara pada terbentuknya waktu kekuasaan Morabitun. Mulai lemah wafatnya Yusuf bin Tasufin pada tahun 1106 Masehi berakibat buruk bagi Morabitun karena pemimpin setelah dia adalah orang-orang yang lemah. Al-Muwahhidun secara etimologis adalah penganut paham tauhid, sedangkan secara terminologis adalah sebutan yang dipakai bagi para pengikut Ibnu Tuman yang menekankan ajaran tauhid serta menentang kekafiran dan paham antromorfistik tajassum serta menyerukan umat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Beberapa hal yang melatar belakangnya terbentuknya dinasti Muwahhidun yaitu prinsip tauhid yang memerangi paham tajsim yang menganggap Tuhan mempunyai bentuk, antropomorfisme karena hal ini bertentangan dengan ayat berawal Al-Quran. Kemunculan dinasti ini dari gerakan dakwah agama yang beralih menjadi kekuatan politik dan reformasi sosial. Al-Muwahhidun berdiri di Maroko dan Spanyol tahun 524-667 H atau 1130 1269 Masehi sebagai protes atas madhab Maliki yang kaku. Samsul Munir dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam menyatakan bahwa dinasti ini berdiri sejak tahun 114 Masehi berdasarkan ajaran pendirinya yaitu Muhammad Tumat dan pernah mengalami masa kejayaannya di kawasan Afrika Utara dan Spanyol selama lebih dan 1 abad yaitu sejak tahun 515-667 H atau 1121-1269 Masehi. 5 pendirinya adalah Al-Mahdi Ibnu Tumat yang merupakan orang dan dari 1 abad yaitu merupakan orang Berber yang mengaku zuhud serta menerima kesetiaan dari suku Bosmodah dan beribu kota di Marrakesh yang didirikan oleh dinasti Morabitun. Ibnu Tumat menganggap bahwa menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran harus dilakukan dengan kekerasan. Sikap keras itu tentu saja tidak disenangi sebagian besar masyarakat, terutama kalangan ulama dan penguasa, sehingga ia dan pengikutnya mendapatkan perlawanan. Bahkan pada tahun 117 Masehi ia sempat terusir dan daerah kekuasaannya dibijayai. Setelah terusir dari Bijaya, dia pergi ke Marrakesh dan bertemu dengan Abdul Al-Mu'min yang akhirnya menjadi muridnya. Karena di tempat tersebut dakwahnya kurang berhasil, akhirnya dia pergi ke Tilimsan, Tinmaal dalam kurung. Di kota inilah dia memperoleh kepercayaan penuh dari orang-orang
terkemuka terutama dari para suku bangsanya, sehingga pada tahun 1121 Masehi Ibnu Tumat mengaku sebagai mufti serta bertekad untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Sejak mengaku, Al-Mahdi Ibnu Tumat berhasil menghimpun sebagian dari suku barbar dengan ketua-ketuanya diambil dari sahabat dan murid-murid Ibnu Tumat sendiri. Kelompok inilah yang dinamai Al-Muwahhidun. Samsul Munir berpendapat bahwa pada tahun 514 atau 1120 Masehi ia menobatkan diri sebagai Al-Mahdi dan dibaiat oleh para pengikutnya. Penguasa Al-Muwahhidun dan wilayahnya adalah Dimyati dan sekitarnya sebagai Daulah Al-Muwahhidun. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 122 tahun dan dipimpin oleh 14 sultan, yaitu sebagai berikut. 1. Ibnu Umar dari 1114 sampai 1130 Masehi. 2. Abul Mukmin dari 1130 sampai 1163 Masehi. 3. Abu Yakub Yusuf I dari 1163 sampai 1184 Masehi. 4. Abu Yusuf Yakub Al-Mansur dari 1184 sampai 1199 Masehi. 5. Muhammad Ibnu Al-Nasir dari 1199 sampai 1214 Masehi. 6. Abu Yakub Yusuf II Al-Muntasir dari 1214 sampai 1223 Masehi. 7. Abu Wahid I Al-Makhlu dari 1123 sampai 1224 Masehi. 8. Abu Muhammad Abdullah Al-Adil dari 1124 sampai 1227 Masehi. 9. Yahya Al-Muntasim dari 1227 sampai 1229 Masehi. 10. Abul Ala Idris Al-Ma'mun dari 1229 sampai 1233 Masehi. 11. Abu Muhammad Abdul Wahid II Rashid dari 1232 sampai 1242 Masehi. 12. Abul Hasan Ali As-Sa'id Al-Muntadid dari 1242 sampai 1248 Masehi. 13. Abu Hafs Umar Al-Murtada dari 1248 sampai 1266 Masehi. 14. Abu Ula Al-Wasik dari 1266 sampai 1269 Masehi. Kemudian kemajuan dinasti Muwahhidun, yaitu dibagi menjadi 3 bidang politik. Telah mampu menguasai wilayah kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. 2. Bidang ekonomi, telah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa daerah di Italia, seperti perjanjian perdagangannya dengan Pisa pada 1154 Masehi di Mersey, Provence dan Sicilia pada tahun 1157 Masehi, yang isi ketentuan tentang perdagangan, izin mendirikan gudang, kantor, loji dan bentuk-bentuk pemungutan pajak. 3. Dalam bidang arsitektur, banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen dan seperti Giralda, menara pada masa Munduran dinasti Muwahhidun meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yakni salah satu indikasi faktor internal yang menyebabkan terjadinya kemunduran dinasti ini adalah tampilnya